Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Michael Abednego dengan NIM 120450095. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar statistika sains data. Table of Contents ada pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Pendahuluan, pada laporan ini dataset yang dipakai adalah COVID.csv pada kuis 1 dan pengolahan data menggunakan Python. Dataset akan dilakukan 4 proses. Yang pertama ada data wrangling, kemudian data visualization, lalu data processing, dan model implementation. Data wrangling. Data wrangling adalah proses berulang yang melibatkan eksplorasi, transformasi, dan validasi data. Setelah itu, data dapat digunakan untuk proses analisis. Penjelasan data yang didapat masih mentah, dan berikut ini adalah penampilan 5 teratas dari data frame menggunakan .head. Deskripsi kolomnya itu location merupakan lokasi negara, date merupakan tanggal, varian adalah varian COVID, nom sequence adalah jumlah sequence varian yang ditemukan, per sequence adalah presentasi sequence varian terhadap jumlah total sequence yang ditemukan, nom sequence total adalah jumlah total sequence yang ditemukan. Gambar di samping adalah penjelasan data frame menggunakan .info. Terlihat bahwa data frame memiliki 100.416 baris dan 6 kolom. Penelusuran data, setelah dilakukan pengodingan, didapatkan bahwa jumlah negara pada data frame ada 121 negara, sedangkan varian ada 24 varian. Jumlah total sequence dari semua negara adalah 631.316.093. Sedangkan jumlah total sequence dari semua varian berbeda, yaitu 7.247.191. Hal ini didapatkan bahwa adanya data noise pada data frame tersebut. Oleh karena itu, perlu dicari dan kemudian ditemukan adalah data noise tersebut adalah non-WHO, yang lalu akan dihilangkan menggunakan .drop. Kemudian dicari lagi total sequence dari semua negara, dari semua varian yang didapatkan 6.316.093, yaitu sama dengan total sequence dari semua negara. Begitu juga dengan total sequence dari seluruh bulan, yang sama hasilnya dengan total sequence dari semua negara. Data visualization. Visualisasi dibutuhkan untuk dapat mengomunikasikan temuan data dan mengidentifikasi informasi yang penting. Visuali data memperkuat dampak pesan untuk pembaca dan menyajikan hasil analisis data dengan cara yang paling persuasif. Berikut ini adalah visualisasi sequence pada bulan. Terlihat melonjaknya kasus pada bulan 1 sampai 5 tahun 2021. Kemudian sempat menurun pada pertengahan tahun, yang kemudian naik lagi pada bulan Agustus 2021. Lalu ini adalah visualisasi varian Omicron, Alpha, dan Beta pada negara. Terlihat bahwa varian Delta merupakan varian yang paling banyak muncul atau paling banyak terjangkit pada setiap negara. Sedangkan varian Omicron yang paling sedikit, dan Alpha di tengahnya. Lalu data processing. Data processing atau bisa dapat diartikan sebagai pemrosesan data merupakan suatu metode untuk mengubah atau menerjemahkan data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan. Ketika data dalam keadaan mentah, data tersebut tidak berguna sehingga harus diolah agar menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Data mentah dikumpulkan lalu difilter, diurutkan, diproses, dianalisis, disimpan, dan disajikan dalam format yang dapat dan mudah dibaca.
Dengan melakukan pemrosesan data menjadi bentuk yang mudah dibaca akan memudahkan seluruh karyawan dalam organisasi memahami dan menggunakan data tersebut. Setelah dilakukan agregasi data, data yang digunakan adalah data varian alpha dan beta pada setiap negara. Lalu grafik di kanan ini merupakan perbandingan varian alpha dan beta dari setiap negara. Terlihat bahwa banyak yang berkumpul pada 0,1 pada delta dan 0,02 pada alpha. Dan ada yang jauh sekali di atas sana. Lalu ada clustering, ada 4 cluster yang saya tentukan, yaitu delta lebih kecil dari 0,1 dan alpha lebih kecil dari 0,025 dari cluster 1, dan cluster 2, dan cluster 3, dan cluster 4. Gambar di samping adalah menunjukkan bahwa cluster tersebut sudah berhasil diaplikasikan. Lalu ada model implementation, digunakan K-nearest neighbor atau KNN, yang merupakan algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran, trained data sets, yang diambil dari tetangga terdekatnya, nearest neighbor, dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat. Tujuannya untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan dari atribut dan sampel data training. Ini adalah plot alpha dan delta dengan cluster. Terlihat plot warna yang berbeda hanya pada titik-titik yang berkumpul di sana, di bawah kiri. Sedangkan sisanya itu hampir sama semua. Lalu kita definisikan alpha dan beta sebagai X dan cluster sebagai Y. Setelah itu diambil data training secara acak sebesar 75%. Kemudian dilakukan perhitungan nilai KNN dengan range-nya itu antara 1 sampai 10. Kemudian dilakukan pemodelan visualisasi dengan grafik yang menghitung model akurasi model KNN data. Hasil akurasinya didapatkan 0,934 yang menunjukkan bahwa keakurasian model sudah bagus. Selanjutnya model KNN digunakan untuk mengecek data baru yang akan diinput dengan secara manual. Setelah diinput, program akan melakukan pengklasifikasian kepada data yang baru. Data baru tersebut akan diklasifikasikan di antara klaster 1, 2, 3, atau 4. Pada gambar kiri dan kanan terlihat perbedaan antara neighbor sama dengan 2 dan neighbor sama dengan 1. Saat neighbor sama dengan 1, terlihat pada kelas Y predict yang 0 itu 4, 1, 3, 2, 2, dan 3-nya itu 1. Sedangkan pada yang neighbor 2, ada perbedaan pada kelas Y predict 0, yaitu 3, dan kelas Y predict 2 itu 1. Hal ini karena program KNN memiliki kekurangan, di mana jumlah data yang digunakan tergolong sedikit untuk dilakukannya KNN. Maka dari itu didapatkan kesalahan pada metode tersebut. Kesimpulan, selama melakukan proses data wrangling dibutuhkan ketelitian dalam pemeriksaan data, karena bisa saja terdapat data yang duplikasi, noise, atau hanya spasi saja. Seperti data frame COVID, terdapat data noise yang perlu disingkirkan. Dengan memvisualisasikan data, maka orang yang membacakan dengan mudah memahami ini dari dataset tersebut. Pada data frame COVID diketahui bahwa virus COVID menyebar dengan cepat dan luas pada awal tahun 2021, kemudian sempat mereda dan melonjak lagi pada bulan September 2021. Lalu varian yang paling banyak adalah varian Delta, kemudian varian Alpha. Terakhir adalah negara yang paling banyak terdapat kasus ialah United States dan disusul dengan United Kingdom. Data COVID ini dapat terbilang sebagai data mentah, makanya diperlukan data processing. Untuk mendapatkan data yang dapat digunakan sebagai analisis,
Setelah diolah dan didapatkan data yang diperlukan, bisa dilakukan proses Euclidean distance untuk jarak terdekat antara dua variabel. Untuk Euclidean distance itu ada di laporan saya dan tidak saya cantumkan ke presentasi. Pemodelan dilakukan dengan metode KNN, maka dilakukan clustering pada data frame yang sudah diolah. Didapatkan hasil dari pemodelan KNN ketika ditambahkan data baru yang tidak begitu akurat. Hal tersebut dapat terjadi karena data yang sudah diolah terlalu sedikit atau kurang untuk digunakan metode ini. Begitu juga pemodelan SVM. Oleh karena ini, kedepannya baik penyusun maupun pembaca diharapkan untuk lebih bijak dalam melakukan pengolahan data. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.